pagi. Sekarang Ia akan menceritakan tentang goyang. Asal usul burung cendrawasih. Ada Yakoba dengan anjing betinanya ada berjalan di hutan. Mereka senang mencari makanan di hutan. Setelah itu karena harinya ini sangat panas, dia kecapean. Mereka cari tempat yang teduh dan beristirahat di situ. Setelah itu Yakoba menemukan buah aneh yang belum pernah dicoba. Setelah itu, Yakoba memetik satu dan mengasih anjingnya. Pas dia melihat anjingnya memakannya dengan lahap, dia juga memakannya. Setelah itu anjingnya merasakan sesuatu yang aneh. Perutnya tiba-tiba jadi membesar dan dia ternyata hamil. Yakoba kaget karena dia tadi juga memakannya. Baru Yakoba merasakan yang aneh, perutnya juga menjadi membesar. Dan dia juga hamil. Dia menamakan anak itu Goya. Dan berapa hari kemudian Goya tumbuh jadi anak yang dengar-dengaran dengan bersama rajin dan suka membantu orang tua. Suatu hari mereka mau pergi membuat kebun sayur. Goya membawa kapak batunya sambil menebang pohon. Ibunya membakar. Setelah itu ada cerita. Saya sakit. Ada saya mama.
Ada seorang yang tua. Dia melihat ada sebuah asap panjang dan dia mengira ada orang yang tinggal di situ. Setelah itu dia drive kapalnya ke pulau itu. Dia pergi ke tempat itu dan dia melihat ternyata benar ada orang yang tinggal. Setelah itu dia memanggil Koya dan dia menanya, apa kamu sendirian? Koya membilangnya, tidak, aku bersama ibuku. Tapi dia udah pulang duluan. Aku sudah menebang pohon memakai kapak batuku. Karena kapakku dari batu, jadi aku hanya bisa menebang satu pohon. Setelah itu Yakoba menemukan buah aneh yang belum pernah dicoba. Setelah itu, Yakoba memetik satu dan mengasih anjingnya. Pas dia melihat anjingnya memakannya dengan lahap, dia juga memakannya. Setelah itu anjingnya merasakan sesuatu yang aneh. Perutnya tiba-tiba jadi membesar dan dia ternyata hamil. Yakoba kaget karena dia tadi juga memakannya. Baru Yakoba merasakan yang aneh, perutnya juga menjadi membesar. Dan dia juga hamil. Dia menamakan anak itu Koya. Dan berapa hari kemudian Koya tumbuh jadi anak yang dengar-dengaran dengan bersama rajin dan suka membantu orang tua. Suatu hari mereka mau pergi membuat kebun sayur. Koya membawa kapak batunya sambil menebang pohon. Ibunya membakar. Setelah itu ada cerita. Saya sakit. Ada saya mama. Ada seorang yang tua. Dia melihat ada sebuah asap panjang dan dia mengira ada orang yang tinggal di situ. Setelah itu dia drive kapalnya ke
pulau itu. Dia pergi ke tempat itu dan dia melihat ternyata benar ada orang yang tinggal. Setelah itu dia memanggil Koya dan dia menanya, "Apa kamu sendirian?" Koya membilangnya, "Tidak, aku bersama ibuku. Tapi dia udah pulang duluan. Aku sudah menebang pohon memakai kapak batuku. Karena kapakku dari batu, jadi aku hanya bisa menebang satu pohon." Setelah itu Miss, can I go to the toilet, please? Masih ada, Aulia? Terus menebang pohon hanya beberapa. Terus gimana? Aulia? Miss, Pit, boleh ke toilet. Miss Mami dulu ya. Ini lagi formatif soalnya. Bentar, Miss Mami. pinjamkan kapak besinya. Dan Koya, terima kasih. Dia bilang aku bisa lebih cepat menebang pohon. Setelah itu Koya selesai dan dia bilang kepada laki tua itu, dan dia bilang Koya berhutang putih kepadanya. Dan dia bilang ke laki itu, "Apakah kamu mau tinggal bersama kami?" Dia bilang, "Kalau diizinkan saja." Dan dia mengajaknya ke rumahnya. Pas ibunya melihatnya, melihat sekali, dia kaget. Siapa yang di belakangnya? Koya pas sampai, dia bilang ke paman ini, dia sudah membantu menebang pohon memakai kapak besinya. Karena dia udah membantu, apakah dia boleh bertinggal sama kami? Ibunya bilang boleh saja, tapi gimana keluarganya? Kabar itu bilang, "Aku nggak punya keluarga." Setelah itu ibunya Koya bilang, "Baiklah, boleh." Setelah itu berapa hari kemudian mereka punya dua adik. Koya punya dua adik laki-laki dan satu adik perempuan. Setelah itu dua adik laki-lakinya iri hati gara-gara Koya lebih disayang dari ayahnya dengan ibunya. Setelah itu pas
mereka ada di hutan. Koya berkelahi dengan adik laki-lakinya. Setelah itu dia jatuh ke tanah. Saat mereka ada berkelahi, adik perempuannya bilang jangan berkelahi. Setelah itu mereka jatuhkan Koya ke tanah. Setelah itu mereka pulang. Adik perempuannya disuruh ayo ikut. Tapi adik perempuannya bilang gimana dengan kakaknya. Dibilang tinggalkan saja dia. Katanya kalau kamu mengatakan yang sebenarnya kepada ayah dan ibu, kami juga akan menghajarmu. Katanya juga kalau nggak mau pergi, mereka akan meninggalkannya juga. Jadi mereka pergi. Setelah itu dari tadi Koya masih berbaring di tanah. Pas dipulang, ibunya tanya di mana kakaknya. Dia membilang adik laki-lakinya kakaknya masih di hutan. Dia tadi pergi tanpa membilang apapun ke kita. Ibunya bilang kalian pergi ke hutan. Satu adik laki-laki bilang nanti celaka. Satu lagi bilang iya nanti kita celaka. Ibunya marah dan dibilang kedua adik laki-lakinya, tidak, nanti kami celaka, kami tidak mau pergi ke hutan. Dan ibunya dan adik perempuannya tidak melihat ibunya nggak tega sedih, nggak tega lihat ibunya sedih. Dan adik perempuannya mengatakan yang sebenarnya. Terus dipanggil nggak Aulia? Kue ya, gitu nggak? Oke. Itu adik perempuannya membilang yang sebenarnya. Tadi dua adik laki-lakinya berkelahi dan mereka sengaja meninggalkannya. Pas ibunya mendengar itu, dia sedih. Dia berlari keluar sambil memanggil nama Koya. Tapi yang dia dengar hanya suara burung. Setelah itu, dia melihat ada burung yang sangat cantik. Dia bilang, kamu itu Koya. Burung itu pun bicara, aku ini Koya. Jangan marah kepada adik-adik ya.
Aku akan selalu di sini dan ibu bisa menemuiku. Ibu meminta benang itu dan tiba-tiba dia berubah jadi burung juga. Itu saja, Miss. Iya, oke. Terima kasih. Hafal ya cerita asal-usul burung cendrawasih. Terima kasih. Oke. Ya. Setelah itu, dua adik laki-lakinya marah. Mereka saling menyalahkan dua adik laki-lakinya. Guntingnya di mana, Aulia? Bilang itu gara-gara kamu. Mereka saling menyalahkan dan melempar abu. Oke. Ya, Aulia terima kasih.